Seburuk-buruknya pemimpin di era hari ini adalah pemimpin yang tidak diajak selfie. Nah itu hati-hati. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu pemirsa, kali ini bersama dengan saya Aya Nufus, dan malam ini berbeda dengan biasanya karena saya sendirian di studio karena akan ada kejutan yang spesial dari seorang Prabu Revolusi. Nah pemirsa, sejumlah gubernur 5 September kemarin ini telah purna tugas dan salah satu diantaranya yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah semasa jadi gubernur tidak sedikit hal yang dilakukan. Mulai dari menerapkan sejumlah kebijakan, mendapat lebih dari 500 penghargaan hingga menjadikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini terbaik sepulau Jawa. Menjabat Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2018, September 2023 Ridwan Kamil akan melepas masa jabatannya. Sebelum menjabat Jabar 1, Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil ini menjabat sebagai wali kota Bandung selama 2 periode. Keberhasilannya dalam dunia politik tak terlepas dari gaya politiknya yang populis, partisipatif, dan merakyat. Tak jarang Kang Emil turun langsung ke masyarakat, bahkan membuka ruang diskusi dengan warga di sosial media. Pada 2019, Ridwan Kamil menerima penghargaan bergengsi, yakni Inspirational Leader se-Asia Pasifik, dalam acara GoFinsider Innovation Award 2019. Kang Emil dianggap sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Salah satu programnya yang diapresiasi adalah program Desa Digital. Sejumlah pencapaian juga diklaim Kang Emil dirinya menjabat. Di antaranya Jawa Barat kini tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal. Tahun 2018, sekitar 1000-an desa di Jabar tercatat sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal di tahun 2022 menjadi 0. Digitalisasi birokrasi yang diperlakukan Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Kang Emil diapresiasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Bahkan Jabar dipilih sebagai provinsi percontohan untuk reformasi birokrasi tematik yang berdampak langsung pada masyarakat seusai arahan Presiden Joko Widodo. Akhir tahun 2022, Ridwan Kamil meresmikan sebuah masjid yang megah di kota digadang-gadang sebagai masjid kebanggaan warga Jawa Barat. Ternyata tidak terlepas dari sejumlah kritik. Salah satunya adalah tingginya biaya pembangunan mencapai 1 triliun rupiah. Terlepas dari kontroversi anggaran pembangunan Masjid Al-Jabar, ternyata jadi lokasi wisata religi tidak hanya bagi warga Jawa Barat, namun juga dari provinsi lain. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Semasa jadi gubernur, salah satu hal yang paling menyentuh ialah saat Ridwan Kamil belusukan pemirsa dan berinteraksi langsung dengan warga. Bahkan ia sampai curhat kalau pernah tercubit hingga tercakar oleh ibu-ibu. Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil, kerap kali terjun langsung atau belusukan ke wilayah-wilayah kabupaten dan kota untuk memberikan langsung bantuan atau ingin menemui secara langsung masyarakat Jawa Barat. Ridwan Kamil juga sering mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat kunjungan kerja di Jawa Barat. Selain itu, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 juga memanfaatkan sepenuhnya media sosial untuk melakukan dialog langsung dengan warganya. Tak hanya gunakan media sosial sebagai komunikasi dengan warga, Ridwan Kamil juga mendapatkan masukan-masukan atau kritikan dari warga Jawa Barat yang disampaikan untuk pemerintah. Selain itu, Ridwan Kamil juga kerap dikerubungi oleh mama saat belusukan hingga menyebabkan Ridwan Kamil yang biasa disapa Kang Emil mendapatkan cakaran di tangannya. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. 5 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pemirsa, lika-liku cobaan dilalui oleh Ridwan Kamil dan keluarga. Salah satunya saat meninggalnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Namun di tengah rasa duka yang menyelimuti keluarga, Kang Emil harus tetap melayani warga sebagai pejabat publik. Di tengah 5 tahun perjalanan sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dihadapi dengan ujian yang begitu besar saat ia harus kehilangan anak sulungnya, Emeril Khan Mumtaz. Emeril Khan Mumtaz atau Eril hilang tenggelam saat berenang di Sungai Are saat bersama adiknya Zara dan seorang temannya.
Di tengah kedukaannya, Ridwan Kamil berserta istrinya datang, bahkan harus tetap terlihat tegar dan menjalankan tugas memimpin Jawa Barat. Kepergian Eril begitu menyisakan duka, tidak hanya bagi keluarga, namun juga masyarakat Jawa Barat. Bahkan, makam Eril terbuka untuk siapapun yang akan berziarah dan mendoakannya. Selain itu, Ridwan Kamil datang ke acara wisuda Eril bersama istrinya, Atalia Prataya, serta anak bungsunya, Camelia Laetitia Az-Zahra. Ridwan Kamil tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan sambutan di prosesi wisuda Eril. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seperti yang saya janjikan di awal bahwa akan ada kejutan spesial dari Mas Prabu. Nah, usai jeda, Mas Prabu akan hadir bersama Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil, langsung dari Bandung. Penasaran seperti apa dan apa saja yang dibahas? Jangan kemana-mana, tetaplah di Konspirasi Prabu. Butuh sebuah tempat di mana saya bisa mencurahkan kesedihan. Dan itu hanya ada di pelukan ibu. Kang Emil, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini pertama kali dalam sejarah Aula Barat didekor oleh Spider-Man. Tapi jadi Rame. bagus banget ya. Iya, Kang? jadi meriah alhamdulillah. Sebagai arsitek gitu, Ridwan Kamil melihat gedung sate ini kayak gimana? Saya bukan karena kantor saya ya. Ini mah objektif sebagai praktisi arsitektur. Gedung pemerintahan yang bentuknya paling indah, paling berwibawa, paling keren adalah gedung sate. Wih, luar biasa. Gak pernah direnovasi. Gagah sekali, usianya 103 tahun dan bertahan sampai hari ini luar biasa. Ini harus jadi contoh bangunan-bangunan pemerintah harus keren sehebat gedung sate lah ya. Kalau dari ruangan yang ada di gedung sate ini, ruangan favoritnya Kang Emil yang mana? Ruangan favorit saya sebenarnya di depan, karena dulunya itu dipagar sampai ke aspal, mungkin yang lain ingat ya. Kemudian saya bikin alun-alun kecil. Di depan. Karena dulu warga Ya. itu foto-foto di pinggir aspal. Nah, sebagai arsitek ini ada market kira-kira gitu ya, Ya, ada demand. ya. Saya mundurin pagernya, bikin alun-alun kecil. Di situ kalau malam, kalau bikin acara, tempatnya bagus sekali. Tapi memang ramai sekarang ya kalau Ramai sekali. gedung sate itu. Alhamdulillah. Saya beberapa kali ke Bandung, kalau ke sini pasti aja macet, Kang. Ya. Artinya kan memang hidup ya di sini Kang Emil ya. Karena Jawa Barat ekonominya terbaik di Pulau Jawa, alhamdulillah. Oh, ekonomi terbaik di Pulau Jawa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kang Emil. Kang, sekarang saya mau mulai tanya nih ke Kang Emil yang beberapa hari lagi ya. Beberapa hari Iya, lagi sampai tanggal mau- 5. Ya. Nyebutnya apa? Pensiun atau apa nih, Kang? Selesai tugas aja, tunai, Selesai tugas. Ya, tuntas, ya. Tuntas tanggal 5 gitu ya. tuntas, tunai, selesai, alhamdulillah. 5 tahun menjadi Gubernur Jawa Barat, ini pasti banyak lah ceritanya, kenangannya gitu. Udah kemana-mana, tentu Kang Emil ya, bertemu dengan emak-emak, dengan tete-tete, dengan siapapun begitu. Pasti punya istilahnya kalau orang Sunda tuh ada kretek di sini gitu kan. Kalau Kang Emil bagaimana? Ya, tadi waktu penyerahan buku, adbim saya, biro, menyampaikan ada 15.000 kegiatan dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Setahun saya 3.000 agenda. Sehari 8 sampai 10 agenda. Ya. Siang saya udah lupa hari, Kang. Karena Sabtu Minggu rasa Senin. Sabtu Minggu rasa Ya, Senin. jadi saya udah jarang ngitung hari, paling diingatkan ini hari apa. Karena nggak ada perbedaan antara hari libur dan hari biasa, semua kerja. Dan alhamdulillah saya sangat produktif. Saya tidak mau ada satu hari tanpa ngambil keputusan. Rugi aja, ya. Karena pemimpin yang baik adalah
pemimpin yang mengambil keputusan. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang tidak mau ngambil keputusan. Lebih baik ngambil keputusan keliru terus diperbaiki daripada tidak mau ambil risiko, takut. Saya kira nggak begitu. Dan total sampai di wawancara ini jumlah penghargaan yang Pemprov terima 555 penghargaan. 555 penghargaan. Berarti ada 555 cerita kan? Iya, iya. Ini kalau 1 menit 1 cerita 9 jam kita menceritakan memori tadi. Nggak cukup durasinya Kang Emil. 555 penghargaan selama 5 jadi, tahun. Di akhir jabatan itu yang akan saya ingat. Saya alhamdulillah tidak sia-sia jadi gubernur dengan segala imajinasi, dengan segala drama-drama, menghadirkan 555 perubahan yang berkualitas ya. Karena 555 itu kan yang diberi penghargaan. Ya. Yang tidak diberi penghargaan kan ada juga lebih banyak lagi, tapi yang berkualitas perubahan sebanyak itu. Biasanya kalau yang lain barangkali akan mellow. Saya ngebayangin Pak Gub gitu ya. Dengan semua cerita itu, ketemu sama staff di sini, ketemu sama masyarakat. Sekarang 3 hari lagi itu ada mellow-nya gitu. Kang Emil mellow nggak? Tiap pidato sekarang saya banyak terharu lah. Bahkan ada momen agak aneh ini. Kemarin di Cianjur, peresmian alun-alun. Ya. Itu ribuan warga kan histeris. Ya, ada rekamannya lah ya. Tapi di momen itu tuh, suasana tuh di otak saya jadi hening. Entah kenapa saking bisingnya kali ya. Jadi teriakan itu nggak masuk ke telinga saya, si ibu-ibu gitu. Di situ karena pakai kacamata hitam, justru saya meneteskan air mata. Sebegitunya si warga itu menyambut kita ya. Kalau kitanya kerja benar, itu bayarannya. Didoain, dimintain selfie, ya, dikorowot. Ini pernah berdarah 2. Tapi itu tanda cinta gitu. Iya, iya. Seburuk-buruknya pemimpin di era hari ini adalah pemimpin yang tidak diajak selfie. Nah itu hati-hati. Pemimpin yang tidak diajak selfie. Berarti kan tidak terdengar, tidak dekat dengan rakyat, tidak apa gitu. Jadi ukurannya gampang itu aja. Kalau banyak diajak selfie gitu. Artinya ada sosok, ada Terkesan. gestur, ada program Ya. yang nempel di mereka gitu. Ada yang terasa, ada yang terlihat, ada yang terekam, berkumpul dalam emosi mereka. Ada ibu-ibu di Cirebon curhat, Ya. dimarahin suaminya gara-gara menyambut saya di desa. Ya. Malamnya lupa masak. Karena setelah ketemu saya, satu RT bikin forum gibah Cirebon, ngomongin Pak Gubernur, sampai lupa waktu, suaminya nggak dimasakin malam, bertengkar. Itu contoh dinamikanya gitu. Iya, iya, iya. Kang, doa yang paling Kang Emil ingat ya dalam perjalanan Kang Emil sebagai gubernur dari masyarakat, itu ada doa nggak yang nempel gitu di sosok Ridwan Kamil? Momennya itu paling banyak yang mengharukan dari para kiai lah ya. Para kiai. Para kiai mendoakan saya supaya selamat dunia akhirat. Jadi jangan hanya selamat dunia. Jadi artinya jangan hanya program selesai, jembatan, jalan, apa beres, tapi juga integritas kita harus baik. Ketaatan kita bagi pemimpin berat kan. Pemimpin itu kan dipersepsikan manusia yang tidak boleh salah. Iya sih, benar, benar. Kedua, pemimpin itu dipersepsikan pinter segala urusan. Dari urusan ekonomi, inflasi, desa, polusi, infrastruktur, alun-alun, Al-Zaitun, semua harus dipahami. Nah, itu beratnya. Ya. Kedua, kerja diomongin, nggak kerja digibahin. Jadi mending kerja aja, sama-sama diomongin, tapi kalau kerja ada hasilnya. Iya, iya. Dan semua warga akan begitu. Saya bangun masjid aja diprotes. Ada warga bangun monumen Bung Karno diprotes juga. Jadi memang tidak ada di dunia ini sebuah inisiatif pembangunan yang tidak dikomen, yang tidak diomongin, yang tidak dikritisi. Kuncinya sabar, jelaskan. Kalau tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika, nggak ada masalah gitu kan. Jadi sabar ikhlas adalah modalnya, Kang.
di era hari ini gitu. Nah bedanya saya hidup di era komunikasi digital. Warga kan nggak bisa semuanya ketemu fisik, Ya. ya ketemulah dengan saya di layar HP-nya gitu. Makanya penting pemimpin berkomunikasi di layar HP itu atau menghasilkan konten-konten itu. Jadi sebetulnya postingan-postingannya Ridwan Kamil di sosial media itu sebetulnya bentuk komunikasinya Ya. Kang Emil Satu, kepada masyarakat ya. menyampaikan agenda kegiatan, biasanya yang komen dikit. Dua, mengedukasi tentang petani milenial, mengedukasi tentang COVID, ingat ya, mengedukasi tentang segala rupa. Ketiga, nah yang viral itu biasanya kalau memposting postingan yang personal, lagi main sama Arka, anak Ya, saya, ya. lagi jalan kaki sama ibu cinta misalkan kan, atau receh-recehan. Tapi apapun itu, yang penting kita ada engagement itu. Dan per hari ini kan follower saya alhamdulillah nomor 2 setelah Pak Jokowi ya, 20,7 juta. 20,7 juta Instagram. juta Kalau Instagram. total dengan TikTok, Twitter, Facebook lebih dari 30-an. Terima kasih sudah mempercayai seorang saya mengambil keputusan-keputusan demi Jawa Barat yang lebih luar biasa. Kang, nah beberapa hari ini pasti kan sudah mulai tadi ya, Kang bilang agak-agak melo gitu. Saya yakin juga sudah mulai persiapan untuk meninggalkan gedung sate, meninggalkan rumah dinas. Gimana atau gini, cara apa yang Kang Emil lakukan dalam menghabiskan sisa waktu ini? Yang pertama, harus semuanya itu pakai syariat agama Semuanya pakai syariat agama. dalam hidup ini. Maksudnya tuh gimana tuh? Ya, jadi saya menggunakan syariat agama dalam menghadapi yang namanya perpisahan. Bahwa semua yang kita pegang di dunia ini hanya sementara. Itu harus diyakini dari awal. Sehingga pada saat nanti tidak lagi, tidak post power syndrome. Karena mentalnya sudah dilatih menghadapi hari terakhir. Oke. Syariat ini juga saya pakai waktu saya kehilangan anak saya. Kalau nggak pakai syariat agama, waduh berat sekali ya melogikakannya gitu. Tapi dengan hikmah, dengan keimanan kita belajar semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Nah, jadi itu dulu. Kedua, saya sebelum jadi wali kota, gubernur kan bukan pengangguran. Saya kan arsitek. Saya masih punya kantor 50 arsitek ya. Saya bisa kembali ke situ. Tapi saya melihat dunia lebih luas membutuhkan saya adalah saya orang yang bisa mempengaruhi. Jadi saya akan mencari kesibukan untuk mempengaruhi orang untuk berbuat kebaikan. Jadi lagi berpikir membuat yayasan. Sekarang ini? Ya, yayasan tentang dua hal. Kemanusiaan dan kepemimpinan. Kenapa tiba-tiba yayasan? Karena banyak orang yang ingin ikut saya untuk nolong orang, bikin acara, daripada satu-satu mending diorganisasikan. Selama tujuannya memperluas kebaikan, saya dukung. Jadi ada kegiatan keseharian yang sifatnya bisnis mungkin, ada keseharian yang sifatnya tetap menjadi orang baik lah kira-kira gitu ya. Dengan takdir apapun itu tanpa harus punya kekuasaan. Gitu. Tapi kalau beres-beres rumah mah udah ya selesai. Udah pindah, sudah sebulan. Saya punya rumah pribadi. Kita punya tangkapan rekaman ketika Kang Emil beres-beres rumahnya. Mau lihat nggak? Kita coba sama-sama saksikan. Ada nih di layar belakang kita. Oh, ada. Coba kita putarkan videonya. Tapi tadi berat ya. Saya ngelihat kayaknya Kang Emil tuh agak sembab gitu wajahnya. Perpisahan itu tidak mudah, Kang. Harus dilalui. Mental orang beda-beda lah ya. Tapi nggak bisa dihindari. Ya. Jadi harus dilalui.
Kalau dibilang gak sedih mah bohong lah. Tapi harus dilalui, ya move on. Ya, ya, Karena saya pernah mengalami momen ini kan, ya. waktu wali kota Bandung, pindah ke gubernur. Kalau ke warga Jawa Barat, Kang Emil di sini juga tentukan ini semuanya warga Jawa Barat juga begitu. Jika ingin mengutarakan rasanya seorang Ridwan Kamil kepada warga Jawa Barat dan juga nanti yang menyaksikan acara kita ini, silahkan Kang Emil. Ya, hanya 2 perasaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih sudah mempercayai seorang saya mengambil keputusan-keputusan demi Jawa Barat yang lebih luar biasa. 555 perubahan sudah kami hadirkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf dari hati yang tulus. Tidak ada manusia yang sempurna, Kang Prabu ya. Pasti ada kekurangan, kesalahan. Karenanya saya mohon dibukakan pintu maaf ya. Dan terakhir, mohon doa. Mudah-mudahan Allah memberikan takdir terbaik buat kita lah ya, buat saya kira-kira begitu. Apapun itu. Tapi gak gimana-gimana juga tinggi elektabilitasnya Kang Emil. Kalau kita kerja kitalah yang akan menjadi buah elektoral kita. Kang Prabu lihat apakah saya banyak baliho? Enggak ada. Apakah bikin tim ini, tim itu? Enggak ada. Kalau surveinya bagus, karena masyarakat hari ini mengkonsumsi pemimpin dari jejaknya. Dan jejak saya ada di mana-mana. Yang terekam, yang terlihat, yang terasa, yang terviralkan, semua menjadi kurang lebih alasan kenapa elektabilitas mungkin atur lumayan. Ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ridwan Kamil. Jadi ini apa ya, saya bertemu dengan banyak calon belakangan ini. Nah ini Kang Emil yang baru nih bilang kalau saya sih sudah di tahapan tasawuf gitu ya. Mau mengalir begitu saja. Kalau Karena guru saya adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Ketua Sufi Internasional. Itu yang mengajari semua selama 5 tahun. Siap. Kami doakan yang terbaik juga buat Amin. Kang Emil. Insya Allah. Nah sekarang kita bicara tentang apa yang sudah Kang Emil capai ya di sini. Beberapa yang saya catat dan juga sempat kita bicarakan di episode kita di Konspirasi Prabu waktu itu. Salah satunya adalah investasi. Ya bagaimana investasi Jawa Barat ini kemarin ya di 2022 ya Kang Emil ya. Iya. Terbesar sepanjang 2022 nilainya mencapai 174,6 triliun. Ya, hampir 175 ya. Hampir ya 175 triliun ya, atau 14,46% dari total realisasi investasi nasional. Ini sih luar biasa ya. Saya yakin ini deserve lagi tepuk tangan dari kita semua nih, karena tidak mudah di masa seperti ini. 5 tahun mudah. berturut-turut kita ranking 1. 5 tahun berturut-turut. Apa rahasianya Kang? Bagaimana Kang Emil bisa menarik investasi masuk ke Ya Jawa rumusnya Barat? sederhana, tidak ada ekonomi tanpa investasi. Orang bikin warung, orang bikin restoran, buka kafe, bikin hotel, bangun jalan, semua butuh dana yang tidak 100% dari dana negara. Ya. Itulah yang kita sebut investasi. Orang investor itu banyak pilihan, maka Jawa Barat adalah tempat terbaik. Kenapa? Karena infrastrukturnya paling lengkap, jalan tol paling banyak, kereta api cepat, awal September akan selesai kan. Kemudian 9 ruas jalan tol, ada pelabuhan terbaik, satu itu. Kedua, Jawa Barat itu indeks produktivitas warganya paling tinggi dibanding provinsi lain. Jadi di provinsi lain satu hari 4 potong produk, di Jawa Barat bisa 6-8 potong produk. Yang ketiganya, kita responsif urusan bisnis. Dari rata-rata 5 ribuan per tahun di zaman saya, sekarang per tahun izin bisnis bisa melonjak 20 ribuan per tahun. Per tahun. Saking Cepatnya saking dan cepatnya. Dan terakhir, saya selalu jemput bola. Ini prinsipnya.
rezeki itu kayak jodoh, nggak bisa ditunggu, harus dijemput. Maka saya rajin ke luar negeri, ngedil bisnis, datang ke Singapura, ke Korea dapat 100 miliar, datang ke Jepang 2 hari kemudian dapat 100 miliar ya dalam bentuk hibah. Itu cara saya menjemput rezeki. Nah, kombinasi itu melahirkan alasan kenapa Jawa Barat terbaik dalam bidang investasi. Jadi Kang Emil datang langsung ke Salah satunya ya. Kita ada West Java Investment Summit tiap tahun. Tiap tahun menawarkan 50 triliun, 70 triliun proyek pariwisata, infrastruktur, transportasi. Jadi ada orang yang diundang tiap bulan Oktober, ratusan investor. Ada yang kitanya safari keliling. Kombinasi itu melahirkan keyakinan ini provinsi paling keren dalam urusan investasi. Nah, kalau Kang Emil bertemu dengan mereka, investor luar deh, ya Kang Emil ya, itu kan waktunya sebentar, nggak lama ya. Bagaimana Kang Emil meyakinkan mereka dalam waktu cepat? Jualan Jawa Baratnya kayak gimana sih? Saya pengen tahu. Ya, kalau saya ketemu investor, ya saya sampaikan singkat cerita, Cikini ke gondang dia, saya ke sini mau ngajak Anda berekonomi di Pulau Jawa Barat gitu. Cikampek, Tasikmalaya. Walaupun saya capek dari Indonesia, yang penting investasi kita riang gembira. Poinnya adalah saya rileks orangnya. Jadi ngedil itu nggak harus selalu formal. Di Jepang ngedil sambil ngopi di pinggir jalan. Di Korea sambil jalan-jalan di taman. Di Tiongkok kita ngedil sambil naik perahu gitu. Jadi orang luar negeri itu tidak selalu harus diformalkan. Dia melihat kalau pemimpinnya serius, meyakinkan, dia mau datang. Kenapa? Karena the best salesman itu adalah orang nomor 1 di wilayahnya. Karena saya orang nomor 1, saya jadi sales, mereka yakin. Kira-kira begitu. Yang paling besar yang mana, Kang? Oh, paling besar investasi ya kereta api cepat lah ya. Kereta api cepat itu kan hampir 80 triliun. Paling tinggi lah itu. Yang kemarin ini baru. Tapi nanti kereta api cepat itu tahap 2-nya dari Bandung ke Surabaya karena pembebasan lahannya tidak ada, melipir jalan tol. Jadi kita berdarah-darah, banyak keluar uang untuk tahap 1. Tapi saya yakin ini lompatan dari Pak Jokowi, lompatan di zaman kita setelah kereta api cepat pertama, yang kedua, ketiganya insya Allah lebih lancar. Kalau yang berhasil saya yakin banyak, Kang Emil. Saya mau tanya justru yang nggak berhasil, kurang, ya. Yang kurang berhasil. Ada nggak? Mungkin jangan disebut tidak berhasil karena programnya berjalan. Hanya prosentasenya tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Satu. Kedua, masyarakat harus paham, Kang Prabu juga. Ini para kepala daerah yang di sini misalkan. Kita ini lagi memimpin, ada COVID, merampok kehidupan kita. Itu dampaknya dahsyat. Dahsyat, ngambil nyawa rakyat Jawa Barat 15.000 orang. Ngambil uang kita dari perputaran ekonomi puluhan triliun. PAD kita hilang 10 triliun. Maka yang kurang, salah satunya ngaspal jalan jadi terkendala. Transportasi publik yang mahal itu juga terkendala. Nah, nanti karena COVID sudah lewat, maka 2023, 2024 program kita saya naikkan triliun-triliun untuk ngaspal jalan. Insya Allah akhir 2024 jalanan di Jawa Barat relatif sudah mayoritas sangat-sangat mulus lah. Amin, amin. Harus dilanjutkan sama penerus dong ya. Oleh PJ, oleh nanti siapapun. Karena kan saya ada pilihan jadi gubernur Jawa Barat lagi. Takdir belum tahu. Belum tahu. Mengalir teh ya kalau mengalir, tadi. Ya. Masih ada hak lah ya. Butuh sebuah tempat di mana saya bisa mencurahkan kesedihan. Dan itu hanya ada di pelukan ibu. Beberapa teman-teman di sini udah pada mellow nih, Kang. Kehilangan Kang Emil. Kan tadi perpisahan itu sunatullah. Sunatullah ya. Nggak bisa dilawan. Pasti sedih, tapi itu harus dilalui lah ya.
Beberapa di antara mereka pengen bicara sama Kang Emil hari ini. Oh iya, boleh. Yang pertama ada Pak Igun. Jadi Pak Igun ini kalau saya tidak salah adalah yang setiap hari memberikan kopi ke Kang Emil begitu ya, menyiapkan sarapan Dan lain SO sebagainya. Yen. Gimana Pak Igun, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten Pak. Enggak. Perkenalkan, nama Iwan Gunawan, panggilan sehari-hari Igun. Kang, kalau pagi-pagi itu Kang Emil mintanya apa aja buat sarapan? Gini Pak, kalau ada acara sini, kalau Bapak belum sarapan di rumah, suka ngontek, Gun, Bapak siapin bubur atau kupat tahu gempol. Siap. Kesan-kesannya Pak Igun sama Kang Emil bagaimana? Kesan-kesan buat Igun. Jujur ya Kang ya, jujur ya Kang. Siap. 3 hari lagi kan udah nggak ada ini, sejujurnya sekarang masuk. Siap. Keluarin aja semuanya. Saya titip ke Bapak, jangan lupa buat ke Igun Pak ya. Pernah dimarahin nggak sama Pak Gubernur? Alhamdulillah, cuma gini aja. Kalau nunjukin, Gun, serius tuh Gun, siap Bapak. Serius tuh Gun, ketawa tuh Gun. Kenapa kok? Serius tuh. Atur nuhun ya, Siap, Pak Igun. bangga. Terima kasih. Kang Aziz ini, kalau Kang Aziz beda nih, waktu saya wawancara tuh semangat banget. Saya mau ngomong hari ini sama Kang Gubernur, katanya ada unek-unek. Apa Baik. unek-uneknya Kang Aziz? Baik, mohon izin. Bapak sebetulnya ini agak sedikit tegang Pak. Kalau misalkan mohon izin, saya Aziz dari bagian protokol. Mungkin melalui dengan Bapak, kalau saya baru Pak selama 3 tahun melalui dengan Bapak, yang paling terngiang di otak saya itu ketika saya dimarahin Pak. Yang paling terngiang. Dimarahinnya kayak gimana waktu itu? Ngarang-ngarahin saya tapi kok salah gitu. Mohon izin Pak. Kurang lebih begitu Pak. Iya. Kang Emil ada yang mau disampaikan sama, Iya, gini. takutnya trauma terus-terusan nanti sama yang baru. Yang penting mah mohon maaf lahir batin Kang Aziz ya. Siap. Semua ekspresi saya itu nggak ada pribadi. Semuanya urusan kelancaran. Siap. Saya itu pemimpin yang nggak ribet sebenarnya. Kalau saya sampai marah, berarti ada sesuatu yang tidak bisa saya toleransi. Yang penting kan tidak ada ke pribadi, nggak pernah satu pun. Tapi dimaafin atau ya kalau gitu mah Ya ya. saya mohon maaf kalau suara saya dianggap bikin tidak nyaman, mohon maaf. Satu lagi nih, ada yang namanya Teh Cindy. Wah, kalau Teh Cindy ini request, saya mau ngomong katanya. Selama ini Teh Cindy ini jadi MC ya, selalu mengawal acaranya Pak Gubernur. Baik, mohon izin Pak Gubernur dan juga Kang Prabu. Yang jadi mengganjal sedikit di hati saya adalah selama 5 tahun saya jadi protokol Bapak, mungkin sudah ratusan acara saya jadi MC Bapak, tapi tidak pernah satu kali pun saya foto bareng Bapak. Nah itu Pak, jadi sedih saya Belum Bapak. pernah foto katanya. Kalau mama saya nanya, Teteh mana foto bareng Pak Gubernur? Nggak ada mama gitu, jadi sedih. Mungkin boleh Pak saya foto bareng Bapak? Kita ajak ke sini aja tuh. Boleh Pak, Ayo kesini, alhamdulillah, Teh. terima kasih. Berarti dia nggak pernah minta ya? Nggak pernah minta. Sini saya fotoin, saya aja yang fotoin nggak apa-apa. Wih, oh biar konsprapnya kelihatan Oh, ke dong. bawah Sebentar. konspirasinya. Siap. 1, 2, 3. Iya. Tepuk tangan buat Teh Cindy. Makasih ya Teh. Ini kami mencari dan merayu agar mau bicara seseorang yang cinta mati kepada Ridwan Kamil. Kita rayu-rayu untuk bicara. Ini kesempatan terakhir untuk bicara di layar televisi dan juga di depan masyarakat Indonesia. Mohon izin, Kang. Disapa langsung. Oh, alhamdulillah. Katanya mau memberikan doa untuk anak tercinta. Ini Maci. dari Oh, Maci. Ibu saya. Maci ini usianya 84 tahun. Maci ini lagi dengan kawan-kawan di TV, juga dari seluruh PNS Jawa Barat. Maci mungkin punya sesuatu ingin disampaikan karena beberapa hari lagi kan Emil akan mengakhiri jabatan. Ada nasihat buat anaknya atau juga buat kawan-kawan di sini? Masih mengadoakan weh, apapun yang akan Emil laksanakan, Maji
untuk apapun yang dikerjakan Pak Emil dan kawan-kawan. Dan hal itu adalah baik, silahkan saja. Maci hanya mendoakan saja sebagai seorang ibu dengan kalimat Robi habli minas solihin, jadikanlah anak hamba ini adalah manusia yang soleh. Robi habli minal muttaqin, jadi seorang anak yang senantiasa takwa. Robi habli minas sobirin, dan senantiasa sabar. Dan jadi soleh, takwa, dan sabar, itu doa Maci. Barangkali ya visi hari mana Maci Malelo kita nyarios. Siap. Atur nuhun Maci, sehat-sehat. Nanti hadiah skincare menyusul. Ibu kandung saya itu Kang Prabu ya, tidak pernah melihat jabatan saya. Setiap ketemu cuma dua, udah makan, udah sholat. Jangan tumbang oleh cacian, tong reus ku pamuji, jangan terbang karena pujian kan gitu ya. Dan alhamdulillah saya merasakan energi terbesar saya 10 tahun memimpin, 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur adalah doa ibu setiap hari yang tadi disampaikan. Tapi saya dengar Kang Emil pada saat-saat berat atau mau mengambil keputusan berat datang ke ibu. Iya, seorang anak nggak akan pernah bisa menghilangkan pelukan ibu sebagai terapi paling ajaib, paling istimewa dalam hidup. Ya. Walaupun badan saya sebesar ini, ada momen di mana saya bisa manja-manjaan, saya itu berbaring di pangkuannya gitu. Ada satu momen paling berat. Saya memeluk Maci sepulang dari Swiss. Waktu melaporkan kehilangan Eri lah kira-kira begitu. Itu selama berhari-hari kan mencari anak saya. Butuh sebuah tempat di mana saya bisa mencurahkan kesedihan. Dan itu hanya ada di pelukan ibu. Setelah meluk Maci, takdir tidak bisa berubah, tapi batin sudah sangat-sangat kuat. Ya saya sih terus terang salut sama Kang Emil, karena dengan peristiwa sebesar itu Kang Emil langsung cepat kerja juga gitu. Ujian terbesar dalam hidup saya sudah saya lalui, Kang. Kalau kehilangan orang tua, mental kita siap. Kehilangan pasangan, kita sedih, tapi mental kita juga udah siap-siap. Tapi kalau kehilangan anak itu tidak pernah siap. Jadi di situ saya mengalami ujian terberat. Ditambah lagi bebannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat anak saya berpulang, saya adalah pejabat publik, punya tanggung jawab ngurusin segala rupa. Udah gitu public figure, semua orang kamera menyorot, padahal saya butuh momen diam, momen sendiri kan, nggak dapet kan. Maka ujiannya berat sekali. Sudah kehilangan anak, tugas negara menanti, public figure tidak bisa menghindar. Saya harus melalui detik-detik itu dengan ketabahan yang luar biasa. Pada Anda yang masih punya orang tua, khususnya ibu, muliakanlah sekuat-kuatnya, karena itu adalah sumber kemuliaan yang datang dari Allah. Ridhollahu fi ridho walidain, tidak turun ridho Allah tanpa ridho orang tua. Saya yakin juga warga Jawa Barat dan juga tentunya masyarakat Indonesia melihat ya masa-masa itu, dan juga berterima kasih bahwa tetap Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat melaksanakan tugasnya walaupun melewati fase hidup yang cukup dan sangat berat pada saat itu ya Kang Emil ya. Nah mungkin berikutnya Kang, kepada yang melanjutkan, Kang Bey saya menyebutnya, bagaimana memimpin warga Jawa Barat itu gampang enggak?
atau susah atau gimana? Silakan kita berikan Ini, ujangan untuk Kang B. Kalau Kang B nonton, pertama Jawa Barat 99% sedang baik-baik saja, ya. Semua dimensi, ekonomi, spiritualitas, birokrasi terbaik, semua lagi bagus. Jadi pertahankan semua yang ada, yang saya wariskan. Jangan diubah-ubah. Kalau punya gagasan baru silahkanlah, nasihat saya ya. Membuat tim baru, gagasan baru. Tapi kalau ingin mempertahankan 555 pencapaian itu, semua sistem ini jangan dirubah. Karena saya meng-hire ada ratusan anak-anak muda gitu ya, itu jangan dibubarkan. Itu semua adalah hasil berpikir bagaimana mengkombinasikan birokrasi dengan non-birokrasi menjadi tim Jabar juara, itu satu. Kedua, Jawa Barat itu multi etnik. Ada Priangan, Sunda, ada Betawian, ada Cirebonan. Pak B harus mahir ya, berselancar di antara 3 kebudayaan itu, kira-kira begitu. Dan terakhir, kalau butuh saya sebagai teman, karena saya punya pengalaman 5 tahun, pintu saya selalu terbuka. Oh, satu lagi, Kang B, belajar pantun. Belajar pantun. Kang, terakhir, setelah nanti Akang selesai ya masa tugasnya di Jawa Barat, kesibukannya apa nih rencana Kang Emil selama beberapa waktu ke depan? Saya akan off dulu, saya akan keliling dunia, saya akan ngantar anak saya sekolah di luar negeri. Jadi yang ini ya, Zara, ya mohon jangan dicari. Jangan dicari. Karena 10 tahun nggak pernah libur, ya lupa hari kan begitu. Ini kesempatan sebelum ada takdir kontestasi lagi atau apapun, September ini saya izin mau ya refreshing lah, memupuk cinta lagi dengan Bu Cinta yang sama-sama sibuk kan, jarang punya waktu berdua yang berkualitas dan waktunya lama. Kalau tiba-tiba dipanggil gimana? Kirim private jet. Syaratnya kirim aja ke sana. Atur nuhun, Kang Emil sudah Kang berbagi Prabu bersama kami di Konspirasi Prabu dan juga tentunya seluruh pemirsa di Indonesia. Demikianlah perbincangan kita dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saya tidak tahu nanti kalau diundang lagi di Konspirap apa jabatannya, saya belum tahu. Kita sama-sama menantikan apa yang akan dilakukan oleh seorang Ridwan Kamil di masa yang akan datang. Terima kasih Kang, semoga berhasil. Kita berikan tepuk tangan untuk Ridwan Kamil. Nuhun ya Kang.